Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami di mana itu ada flowchart rumah sakit. Sebelumnya, ada pun nama-nama kelompok saya yaitu ada Aprilia, ada Irmawati, ada Indah Ramadhani, ada Muhammad Farhan, dan terakhir Nur Yasin Al-Asar. Kemudian untuk pemateri kali ini yaitu ada M. Farhan, di mana untuk saudara M. Farhan saya persilahkan. Terima kasih untuk host. Jadi, langsung saja saya presentasikan flowchart rumah sakit. Jadi di sini ada pegawai, admin, PMIK, TPPRJ, poli umum, poli gigi, poli anak, ruang IGD, TPPRI, rawat inap, penunjang, ruang operasi, ruang ICU, ruang jenazah, apotek, dan yang terakhir yaitu kasir. Oke, jadi kita ke pegawai. Jadi di sini ada mulai, terus kita menginput login, terus kita menginput data pegawai, terus diproses data pegawai, data jabatan, data jadwal, dan praktik. Apakah ada tambahan dari teman-teman tentang pegawai? Saya. Ya, di sini kalau menurut saya untuk loginnya itu tidak usah dipakaikan login karena di sini yang berhak untuk mengakses login itu adalah admin. Di sini pegawai tidak memiliki hak akses untuk bisa login. Berarti ini loginnya di sini dihapus. Iya, kalau menurut saya. Bagaimana teman-teman setuju sih kalau dihapus ini login? Hapus saja. Iya, hapus saja itu. Berarti naikkan input data pegawai ke atas, begitu? Ya. Oke. Menjalankan. Ada lagi yang mau ditambahkan? Kemudian mungkin di bawahnya ini data pegawai dengan data jabatan, ditambahkan di bawahnya itu akta kematian, dokumen akta kematian. Oke. Dokumen akta kematian? Iya. Lagi? Mungkin akta kematian saja ditulis karena bentuknya kan sudah dalam bentuk melambangkan dokumen nih. Oke. Sudah? Oke, Mi. Lanjut. Jadi di sini ditambahkan dokumen, terus kita ke admin. Di sini kita menginput login, username dan password. Terus kita ke PMIK. Jika ya, maka kita login ke PMIK. Jika tidak, kita login ke TPPRJ. Terus jika ya, maka kita ke TPPRJ. Terus jika tidak, kita login ke poli umum. Terus jika kita ke login ke poli umum. Jika tidak, maka kita ke poli gigi. Jika kita memilih poli gigi, maka kita login ke poli gigi. Jika tidak, maka kita ke poli anak. Terus jika kita memilih poli gigi, kita login ke poli gigi. Jika tidak, maka kita ke poli anak. Jika
kita memilih poli gigi, maka kita login ke poli gigi. Jika tidak, maka kita login ke poli anak. Terus jika kita memilih poli anak, maka kita login ke poli anak. Jika tidak, maka kita ke IGD. Jika kita memilih IGD, maka kita login ke IGD. Jika tidak, maka kita login ke TPPRI. Jika kita login ke jika kita memilih TPPRI, maka kita login ke TPPRI. Jika tidak, maka kita login ke rawat inap. Jika ya, maka kita login ke rawat inap. Jika tidak, maka kita login ke penunjang. Jika ya, maka kita login ke penunjang. Jika tidak, maka kita login ke ruang operasi. Jika ya, maka kita login ke ruang operasi. Jika tidak, maka kita login ke ruangan ICU. Jika kita memilih ke ruangan ICU, maka kita login ke ruangan ICU. Jika tidak, maka kita ke ruangan jenazah. Jika ya, maka kita login ke ruangan jenazah. Jika tidak, maka kita login ke apotik. Jika kita memilih apotik, maka kita login ke apotik. Jika tidak, maka kita ke kasir. Dan jika ya, maka kita ke kasir. Jadi ada tambahan untuk admin, teman-teman? Atau ada pemasukan? Ya, saya mau menambahkan di bagian admin. Jadi untuk di admin itu, menurut saya tidak usah pakai login, karena tidak bisa mengakses. Jadi untuk pembuat di admin itu ada username dan password. Mungkin bisa saja dihapus untuk loginnya. Login dihilangkan? Yes. Berarti ini langsung username dan password? Itu dikasih naik. Ya, langsung username dan password karena admin yang membuat. Terus, ada lagi? Nah, di bawahnya username dan password itu ditambahkan decision pegawai. Decision pegawai? Ya. Yap. Ya, cocok nih. Oke. Ada lagi? Begitu saja mungkin tambahan dari saya. Oke, lanjut. Saya serahkan ke Farhan. Oke, jadi kita ke PMIK. Di sini kita menginput login, terus data diagnosa, data tindakan, terus diproses codingnya, assembly, indexing, dan filing. Jadi ada yang bisa ditambahkan dari teman-teman mengenai dari PMIK? Saya ingin tambahkan untuk PMIK. Ya, silakan. Kalau untuk PMIK mungkin data diagnosa sama data tindakan disatukan saja. Karena sama itu. Oke, lanjut. Mau habis terserah sih? Mau HP? Mau isinya apa nih? Ke TPPRJ. Ini kita menginput login, terus pasien baru. Jika ya, kita membuat BRM atau berkas rekam medis. Terus jika tidak, kita mencari berkas rekam medisnya. Di sini kita menginput data pasien, terus ke poliklinik. Jika ya, maka kita ke poli umum maksudnya. Sorry.
Jika ya, maka kita ke poli umum. Jika tidak, maka kita ke poli gigi. Jika ya, maka kita login ke poli gigi. Jika tidak, maka kita login ke poli anak. Jika ya, maka kita login ke poli anak. Jika tidak, maka kita login ke IGD. Jika ya, maka kita login ke IGD. Apakah ada tambahan dari teman-teman mengenai TPPLJ? Ya, silakan. Mungkin bagusnya di sini kan di decisionnya jika pasien baru ya membuat BRM, tapi kalau tidak mencari BRM, jadi mungkin di sini di proses mencari BRM diberikan konektor agar terhubung dari PMIK kan di bagian coding, assembling dan indexing dan filling. Dikasih saja konektor mungkin satu atau dua, bagaimana? Berarti tarik garis juga. Ya. Iya, tarik garis. Bagaimana? 2A saja mungkin lebih baiknya. Oke. Baik. Lanjutnya lagi? Iya, lanjut Poli nih umum. lagi, poli umum. Jadi kita lanjut ke poli umum. Di sini kita input login, data diagnosa, data tindakan, diagnosa dan tindakan, dan kita ke pemeriksaan penunjang. Jika ya, maka kita login ke pemeriksaan penunjang. Jika tidak, maka kita ke nomor 15, yaitu kasir. Apakah ada tambahan dari teman-teman tentang poli umum? Saya mau menambahkan. Ya, silakan. Jadi Saudara untuk Aziz. di poli umum menurut saya di pemeriksaan penunjang itu kan ada ya dengan tidak. Kalau ya itu menurut saya dia ke penunjang. Kalau tidak, dia langsung saja ke apotik. Jadi apotik ditambahkan di bawah penunjang itu ada decision apotik. Begitu. Cocok nih. Ya mungkin begitu saja dari saya. Selanjutnya saya serahkan ke Farhan. Jadi kita lanjut ke poli gigi. Di sini kita menginput login, terus kita ke data diagnosa, input data tindakan, terus diproses diagnosa dan tindakannya. Terus ke pemeriksaan penunjang. Jika ya, kita ke pemeriksaan penunjang. Jika tidak, maka kita ke nomor 15, yaitu kasir. Apakah ada tambahan dari teman-teman tentang poli gigi? Saya Ya, silakan. hampir sama dengan maksudnya Arzi sebelumnya bahwa di sini untuk data diagnosa dengan data tindakannya itu dihapus saja karena sudah terinput pada PMIK sebelumnya. Pemeriksaan penunjang tetap ada. Ya, tetap ada di situ pemeriksaan penunjang. Di sini juga untuk diagnosa dan tindakannya itu dihubungkan dengan PMIK sebelumnya. Di situ kan yang dijelaskan Arzi tadi itu dihubungkan dengan 2D. Ya. Di sini juga mungkin
ditambahkan 2B atau bagaimana menurut teman-teman? 2C saja. Oke, jadi ditambahkan di situ keterangannya 2C. Jadi kita lanjut ke poli anak. Di sini kita login seperti biasa, kita login terus menginput data diagnosa, data tindakan, terus diproses diagnosa dan tindakannya. Terus kita ke pemeriksaan penunjang. Jika ya, maka kita login ke pemeriksaan penunjang. Jika tidak, maka kita ke nomor 15, yaitu kasir. Apakah ada tambahan dari teman-teman? Apakah ada tambahan dari poli anak? Saya tambahkan ini yang poli anak. Sama juga dengan yang di sebelahnya. Yang data diagnosa dihapus sama data tindakannya. Langsung ke proses diagnosa dan tindakan. Terus karena di sini 2C, karena tarik dari data dari PMIK, berarti di sampingnya itu 2D. Ini tuh selesai ditambahkan 10C-nya, berarti cocok nih begini. Lanjut pilih kalau ada yang ditambahkan. Ya, cocok. Ya, begitu saja. Lanjut. Ruang IGD, Farhan. Kita lanjut ke ruang IGD. Jadi di sini kita login dulu, terus menginput data diagnosa, data tindakan, terus diproses diagnosanya dan tindakannya. Terus kita ke pemeriksaan penunjang. Jika ya, maka kita login ke pemeriksaan penunjang. Jika tidak, maka kita login ke rawat inap. Jika ya, maka kita login ke rawat inap. Jika tidak, maka kita login ke nomor 15, yaitu pasien. Apakah ada tambahan dari teman-teman dari ruang IGD? Ini dibawanya rawat inap, dikasih decision, dibuatkan decision apotik. Bagaimana yang lain? Iya, mungkin ditambahkan apotik karena tidak ada apotiknya. Saya ke apotik, jika tidak langsung buatkan juga lagi kasir. Apa tadi? Saya decisionnya maka ke apotik, jika tidak ke kasir. Terus langsung ke kasir. Kasirnya kita kasih 15 deh mungkin. Jadi kalau saya tuh mau nggak tambahkan sih. Ini data diagnosa sama data tindakannya dihapus nih yang menginput. Karena sudah juga diinput di PMIK. Pokoknya nanti ke kolom-kolom sesudahnya nanti pasti langsung saja tarik data diagnosa dan tindakan itu dari PMIK. Jadi tidak ada data diagnosa menginput lagi begitu. Oh, iya. Langsung proses. Begitu nih. Ya, baru disatukan saja data diagnosa dengan tindakan kayak tadi. Ya. Ya, cocok Mi.
Jadi nanti dua anu toh? Iya, Dua satu kali saja. Ya. Oke. Lanjut. 2E ya, 2E. Guys, Maghrib. anu lagi apa lagi tuh? Ya, Lanjut. Arhan. Jadi kita lanjut ke TPPRI. Seperti biasa kita login dulu, terus ke pasien baru. Jika tidak, maka kita cari nomor rekam medis. Jika ya, maka kita menginput data pasien, terus diproses untuk membuat nomor rekam medis baru, terus diproses lagi BLM-nya. Apakah ada tambahan dari teman-teman? Saya Ya, silakan. mungkin kalau di proses cari nomor rekam medis di sini diganti saja jadi cari di berkas rekam medis di, karena pasti yang dicari berkasnya. Ya, bagaimana yang lain? Nah, Ya begitu saja. baru kan tadi di TPPRJ dia 2A. Mungkin di sini jadi 2B di. Oh iya, karena mencari data pasien Iya. pasien juga. Iya, dua D ini. Sama 2B. anu Iya. apa? Kecil. 2B. Dan Farhan. Jadi kita pindah ke rawat inap. Ini kita login dulu, terus kita menginput data diagnosa, data tindakan, terus diproses ke ruang perawatan, terus diproses lagi diagnosa dan tindakannya, terus ke pemeriksaan penunjang. Jika ya, maka kita login ke pemeriksaan penunjang. Jika tidak, maka kita login ke ruang operasi. Jika ya, maka kita login ke ruang operasi. Jika tidak, maka kita login ke ICU. Jika ya, maka kita login ke ICU. Jika tidak, maka kita login ke ruang jenazah. Jika ya, maka kita login ke ruang jenazah. Jika tidak, maka kita ke nomor 15, yaitu kasir. Apakah ada tambahan dari teman-teman? Mungkin Tentang saya rawat. mau menambah Ya, silakan. lagi. Jadi untukku mungkin bisa dihapus. Apa putus-putus tadi? Jaringannya bagus. Jaringannya Arsi mungkin udah bagus. Bisa diulang. Kira jaringan. Jadi mungkin saya mau menambahkan untuk di rawat inap itu data diagnosa dan data tindakan mungkin bisa dihapus kayak sebelum-sebelumnya karena telah diinput di bagian PMIK. Terus ini langsung ke ruang perawatan. Iya, kemudian untuk pemeriksaan penunjang mungkin ya bisa ditambahkan hurufnya. Di RI. Sudah. Ada lagi? Untuk penunjang di rawat inap. Sudah. (15F) kan?
Bukan yang samping. Untuk rawat inap. Rawat inap. Rawat inap. Oh, Di sini ya. Mungkin saya tambahkan 10 berikutnya. 10. 10A begitu. Oh iya di 10 C mungkin tadi. Kan 10 apa? B. 10E. Oh, 10 E. Mohon maaf. Ya, 10 E. Oke, sudah. Ya, mungkin begitu saja tambahan dari saya. Selanjutnya saya serahkan ke Farhan. Bagian penunjang. Next, selanjutnya penunjang. Terima kasih. Jadi kita ke penunjang. Seperti biasa kita menginput login, terus data lab, terus diproses hasil labnya, terus ke rawat inap. Jika ya, maka kita login ke rawat inap. Jika tidak, maka kita ke kasir. Ada tambahan teman-teman? Saya ada tambahan untuk penunjang. Ya. Mungkin untuk penunjang di bawahnya rawat inap ditambahkan input apotik sama input kasir. Sebaiknya decision apotik saja biar ada pilihannya tidak. Oh iya. Tapi guys, Untuk pemeriksaan penunjang saya mau tambahkan di bawah rawat inap mungkin bisa ditambahkan input apotik sama kasir. input Apotik sama Mungkin kasir. sebaiknya Bagaimana teman-teman? input apa Decision. decision? decision apotik biar ada pilihannya tidak. Oh, decision. Oh, oke. Ya. Mungkin begitu saja. Kasir. Oh ya, cocok. Oh ya, kasir ya. Operasi lain. I see. Terus kita pilih antara nomor 9, yaitu rawat inap. Jika ya, maka kita login ke rawat inap. Jika tidak, kita ke ICU. Jika ya, maka kita ke ruangan ICU. Jika tidak, maka kita ke nomor 15, itu login ke kasir. Baik, apakah ada tambahan dari teman-teman? Mungkin ini Farhan sesudah ICU tambahkan decision apotik lagi. Iya, tambahkan decision apotik. Ya, tambahkan kasir. Karena kan ada pilihan ya tidak toh. Baik, kita lanjut ke ruang ICU. Di sini kita menginput login, terus nomor rekam medis, terus data diagnosa dan tindakan, terus kita memilih jika ya, maka kita ke nomor 9, yaitu rawat inap. Jika tidak, maka kita ke data medis, data diagnosa dan tindakan, terus kita memilih jika ya, maka kita ke nomor 9, yaitu rawat inap. Jika tidak, maka kita ke ruangan jenazah. Jika ya, maka kita login ke ruang jenazah. Jika tidak, maka kita ke kasir.
Apakah ada tambahan dari teman-teman mengenai ruang ICU? Mungkin bagusnya dikasih kayak tadi IGD, dikasih decision apotik, jika ya ke apotik, jika tidak ke kasir. Bagaimana teman-teman yang lain? Ya, Atau tambahkan. bagaimana? Coba lihat di samping ada deh. Sebelah proses tak? Iya, cocok. Berarti 2G di. Ya 2G. Iya, 2G itu. Mungkin itu saja. Ya mungkin itu saja. Next. Jadi seperti biasa kita menginput login, nomor rekam medis, terus menginput data jenazah. Terus selanjutnya nomor 15 yaitu kasir. Ada tambahan teman-teman? Saya Ya, silakan. kalau menurut saya mungkin di bawahnya input jenazah itu lebih baik ditambahkan akta kematian di bawahnya input Bagaimana? jenazah. Untuk dokumen atau proses atau apa? Dalam bentuk dokumen. Ada lagi? Di bawahnya 15 kasir. Bagaimana teman-teman, setuju sih untuk akta kematian ini pakai dokumen atau proses? Dokumen saja. Ya, Oke. dokumen mungkin. Oke, sekian. Oke, next. Next, Farhan lanjut. Baik, kita ke apotek. Di sini kita menginput login, data obat, terus diproses obatnya, terus kita menginput data pemberian obat. Apakah ada tambahan dari teman-teman? Nggak ada. Nggak ada kan? Nggak ada, Ji? Nggak ada. Oke, kita ke kasir. Mungkin Di sini- itu yang 15-nya. Bisa ditambahkan 15. Berapa lagi tadi? 15J. 15J. Oke, selanjutnya kasir. Selanjutnya Kasir. kita pindah ke kasir. Di sini kita menginput login, tarif pelayanan, terus diproses lagi pembayarannya, terus selesai. Bagaimana, teman-teman? Begitu nih. Apakah ada Kayaknya tambahan? sudah pas itu kalau kasir. Begitu saja. Iya, Cocok. begitu saja cocok. Baik, saya kembalikan ke host, yaitu Arzi. Jadi, inilah hasil diskusi voucher rumah sakit kami dari kelompok 2. Seperti biasa, di sini ada pegawai, admin, PMIK, TPPRJ, poli umum, poli gigi, poli anak, ruang IGD, TPPRI, rawat inap, penunjang, ruang operasi, ruang ICU, ruang jenazah, apotik, dan kasir. Jadi kita ke pegawai. Di sini kita mulai terus
menginput data pegawai, terus diproses data pegawai, data jabatan, dan jadwal praktik. Terus diberi dokumen. Terus kita pindah ke admin. Di sini kita menginput username, terus pegawai. Jika ya, maka kita login ke pegawai. Jika tidak, maka kita login ke PMIK. Jika tidak, maka kita login ke TPPRJ. Jika ya, maka kita login ke TPPRJ. Jika tidak, maka kita login ke poli umum. Jika ya, maka kita login ke poli umum. Jika tidak, maka kita login ke poli gigi. Jika ya, maka kita login ke poli gigi. Jika tidak, maka kita ke poli anak. Jika ya, maka kita login ke poli anak. Jika tidak, maka kita login ke IGD. Jika ya, maka kita login ke IGD. Jika tidak, maka kita login ke TPPRI. Jika ya, maka kita login ke TPPRI. Jika tidak, maka kita login ke rawat inap. Jika ya, maka kita login ke rawat inap. Jika tidak, maka kita login ke penunjang. Jika ya, maka kita login ke penunjang. Jika tidak, maka kita ke ruang operasi. Jika ya, maka kita login ke ruang operasi. Jika tidak, maka kita ke ruangan ICU. Jika ya, maka kita login ke ruangan ICU. Jika tidak, maka kita login ke ruangan jenazah. Jika ya, maka kita login ke ruangan jenazah. Jika tidak, maka kita login ke apotik. Jika ya, maka kita login ke apotik. Dan jika tidak, maka kita login ke kasir. Jika ya, maka kita login ke kasir. Terus selanjutnya kita ke PMIK. Di sini kita menginput login, terus diinput lagi data diagnosa dan tindakan, terus diproses codingnya, assembling, indexing, dan filing. Terus kita pindah ke TPPRJ. Di sini kita menginput login, terus pasien baru. Jika ya, maka kita membuat BRM. Jika tidak, maka kita mencari BRM. Terus menginput data pasien. Terus ke poli umum. Jika ya, maka kita login ke poli umum. Jika tidak, maka kita login ke poli gigi. Jika ya, proses diagnosa dan tindakannya. Terus di sini ada pemeriksaan penunjang. Jika ya, maka kita login ke nomor 10, yaitu penunjang. Jika tidak, maka kita login ke apotik. Jika ya, maka kita login ke apotik. Jika tidak, maka kita ke kasir, yaitu 15A. Jadi selanjutnya kita pindah ke poli gigi. Di sini kita menginput lagi login, terus diproses diagnosa dan tindakannya,
Di sini ada pemeriksaan penunjang. Jika kita memilih pemeriksaan penunjang, jika ya, maka kita login ke pemeriksaan penunjang. Jika tidak, maka kita login ke apotek. Jika ya, maka kita login ke apotek. Jika tidak, maka kita ke kasir. Selanjutnya, poli anak. Di sini kita menginput login, terus diproses diagnosa dan tindakannya. Di sini kita di sini ada pemeriksaan penunjang. Jika ya, maka kita login ke pemeriksaan penunjang. Jika tidak, maka kita ke apotek. Jika tidak, maka kita ke kasir. Jadi selanjutnya kita pindah ke ruang IGD. Di sini kita menginput login, terus diproses diagnosa dan tindakannya, terus pemeriksaan penunjang. Jika ya, maka kita login ke pemeriksaan penunjang. Jika tidak, maka kita login ke rawat inap. Jika ya, maka kita login ke rawat inap. Jika tidak, maka kita login ke apotek. Jika ya, maka kita login ke apotek. Jika tidak, maka kita ke kasir. Selanjutnya TPPRI. Di sini kita menginput login, terus pasien baru. Jika tidak, maka kita cari berkas rekam medisnya. Jika ya, maka kita menginput data pasien, terus diproses membuat nomor rekam medis baru. Terus kalau kita mencari BRM-nya, maka kita ke BRM. Selanjutnya rawat inap. Di sini kita menginput login, terus diproses di ruang perawatan, terus diproses lagi diagnosa dan tindakannya. Di sini ada pemeriksaan penunjang. Jika ya, maka kita login ke pemeriksaan penunjang. Jika tidak, maka kita login ke operasi. Jika ya, maka kita login ke operasi. Jika tidak, maka kita login ke ICU. Jika ya, maka kita login ke ICU. Jika tidak, maka kita login ke ruang jenazah. Jika ya, maka kita login ke ruang jenazah. Jika tidak, maka kita ke nomor 15E, yaitu kasir. Selanjutnya kita ke penunjang. Di sini kita menginput login, menginput data lab, terus diproses hasil labnya, terus login rawat inap. Jika ya, maka kita login di rawat inap. Jika tidak, maka kita login ke apotek. Jika ya, maka kita login ke apotek. Jika tidak, maka kita ke kasir. Selanjutnya ruang operasi. Di sini kita menginput login, menginput nomor rekam medis, menginput data tindakan, terus diproses tindakan operasi, terus pulih. Jika ya, maka kita ke nomor 9, yaitu rawat inap. Jika tidak, maka kita ke ICU. Jika ya, maka kita login ke nomor 12, yaitu ruang ICU. Jika tidak, maka kita login ke apotek. Jika ya, maka kita ke nomor 14, yaitu apotek. Jika tidak, maka kita login ke kasir 15K. Selanjutnya ruang ICU. Di sini kita menginput lagi login, terus menginput nomor rekam medis, terus diproses diagnosa dan tindakannya. Jika terus di sini ada pulih. Jika ya, maka kita login ke nomor 19, yaitu rawat inap. Jika tidak, maka kita login ke ruang jenazah.
Jika ya, maka kita login ke ruang jenazah. Jika tidak, maka kita login ke apotik. Jika ya, maka kita login ke nomor 14, yaitu login. Jika tidak, maka kita ke kasir 15H. Selanjutnya, ruangan jenazah. Di sini kita menginput login, menginput nomor rekam medis, menginput input data jenazah, terus dibuatkan dokumen akta kematian. Terus selanjutnya ke kasir 15I. Selanjutnya login, menginput data obat, terus diproses lagi obatnya, terus menginput data pemberian obat. Selanjutnya ke nomor 15J. Terus selanjutnya kita ke kasir. Di sini kita menginput login, menginput tarif pelayanan, terus diproses pembayarannya dan selesai. Baik, saya kembalikan ke host, yaitu Arzi. Baik, terima kasih atas presentasi dari Saudara Farhan. Mungkin beginilah hasil diskusi kami, yaitu flowchart rumah sakit yang mungkin terdapat beberapa di bawah ini seperti pegawai, admin, PMIK, TPPRJ, pelumum, poligigi, polianak, ruang IGD, TPPRI, rawat inap, penunjang, ruang operasi, ruang ICU, kemudian sampingnya. Kemudian ruang jenazah, apotek, dan kasir. Mungkin begitu saja penjelasan dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.